Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran dengan yang kita harapkan ya. Oke, hari ini adalah hari pertama kita mengikuti proses pembelajaran di sekolah ini setelah libur beberapa hari belakang. Oke, dan Bapak di sini ingin menyampaikan sesuatu hal yang baru yang mungkin sudah diterapkan sebelumnya tetapi belum pernah kita sepakati. Oh ya, anak-anak Bapak tahu tidak apa itu tata tertib? Tahu tata tertib itu apa? Sama dengan peraturan. Sekolah kita punya peraturan? Punya. Contohnya apa? Tidak terlambat ke sekolah. Ada lagi? Tidak memakai sepatu warna-warni, gitu kan? Masih banyak lain sebagainya. Itu disebut dengan peraturan. Sekarang kita rubah peraturan agar apa? Agar kita menjadi manusia yang betul-betul mendatangkan motivasi intrinsik dari dalam diri supaya kita tidak melakukan yang tidak baik, berubah menjadi perilaku yang baik. Contohnya, di akhir kelas tidak datang terlambat, itu disebut dengan peraturan. Di dalam kegiatan kelas tidak terlambat itu kita rubah menjadi ya, bisa dengan bangun lebih awal, lain datang lebih cepat, lain ada lain datang lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, ya, hari ini Bapak akan berikan nanti ini sticky notes agar kalian membuat kesepakatan kalian sendiri. Ya, kesepakatan ini kalian datangkan dari dalam diri kalian. Apa yang dibutuhkan di kelas ini dan tujuannya untuk apa? Misal, contoh, ya, apa tugas guru? Mengajar. Apa yang bukan tugas guru? Menyakiti, ya kan? Contoh, yang bukan tugas guru, menyakiti tidak tugas guru. Menyiapkan makanan murid bukan tugas guru. Memberi jajan murid bukan tugas guru. Tugas guru mendidik, ya kan? Apalagi mengajarkan, menjawab pertanyaan, gitu ya, membuat keyakinan kelas. Lalu apa tugas murid? Belajar, iya, mematuhi peraturan. Apalagi tugas murid? Menghargai barang, menghargai teman. Yang bukan tugas murid menyakiti, gitu ya, dan disakiti, itu bukan tugas murid. Menyiapkan perlengkapan guru bukan tugas murid, ya. Menyiapkan peralatan sekolah bukan tugas murid. Kalian tugasnya sudah pasti belajar yang paling awal, yang atas ya. Jadi dengan keyakinan ini kita tahu mana tugas kita, mana yang bukan tugas kita, mana yang kita langgar, mana yang tidak boleh kita langgar. Ya, bisa? Oke. Hari ini Bapak akan buat di sini pohon kesepakatan, ya, kesepakatan atau keyakinan kelas 12 A. Bisa? Bapak akan bagikan ini kepada masing-masing. Silahkan isi seperti yang Bapak sampaikan tadi, dirubah dari yang menuntut kalian harus seperti A, tidak lagi membuat tertekan, ya, tidak lagi harus seperti ini, wajib seperti ini, enggak, tapi ini betul-betul datang dari dalam diri. Silakan ditulis apa peraturannya, nanti kita tempel, kita sepakati agar sekolah kita, kelas kita menjadi contoh nantinya bagi kelas-kelas yang lain. Nah, silakan.
dibuat ya, tulis namanya. Kemarin Bapak berikan ini kepada orang tua kalian. Waktu bagi rapot tentang ya orang tuanya ya. Tahu apa komentar orang tua di sini? Salah satunya kalau bisa Pak, anak-anak dikurangi bermain HP-nya. Itu dari orang tua ya. Oke. Sampai. Ya, tulis nama. Nah. Siap. Berjalan melihatnya. Buat nama, buat kelas, nama kelas, buat judulnya keyakinan kelas. Nggak perlu banyak, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, berapa yang ada. Yang penting jangan kertas kosong kan. Misalnya saling menghargai boleh, saling menghargai atau boleh sama nggak Pak antara yang lain. Sama nggak apa-apa. Ini Bapak mau datang dari dalam diri, terus pintu keyakinan kelasmu. Harus gimana? Ini walau ini apa tempel pakai limpok lagi tempel. Ini betul di dalam dirimu kan, walaupun ini. Oke, ada yang sudah siap keyakinan kelasnya? Bagus. Coba satu orang, Sarul, apa yang kamu punya? Saling menghargai antar sesama, Pak. Saling menghargai antar sesama, bagus. Sekarang Sinta, apa? Berusaha menyesuaikan barisan berada di lingkungan Bagus, berusaha menyesuaikan baju seragam di lingkungan sekolah. Keja, apa? Datang ke sekolah lebih awal. Datang ke sekolah lebih awal, bagus. Excel, Selalu mematuhi peraturan sekolah. ya mematuhi peraturan sekolah. Sekarang Bapak mau tanya sama kalian. Kenapa kalian berkendara menggunakan helm? dan menjaga keselamatan. Iya, menjaga keselamatan. Helm itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Nah, sekarang peraturannya kita rubah menjadi keyakinan. Nah, kenapa? Dengan kita menggunakan helm, kita bisa menjaga keselamatan. Kalau itu disebut menjadi peraturan, maka kita melaksanakannya bukan dari keyakinan, karena takut dengan polisi. Itu peraturan, ya. Kalau keyakinan, kenapa menggunakan helm? Untuk keselamatan, itu datangnya dari dalam diri. Seperti itu juga yang kita lakukan hari ini. Sekarang kan ada Bapak, silakan keyakinannya kita tempel ke depan, kita sepakati, dan ini akan menjadi keyakinan kelas kita selama setahun ke depan. Siap? Siap. Baik, silakan semuanya seluruhnya tempel di bagian mana terserah di sini. Nah, silakan. Halo Pak, berani? Nempelnya di sana, di bawah tulisan itu. Ambil yang di sini. Di bawah tulisan, di bawah tulisan. Ya, apa?
mengumpulkan keyakinan kelasnya. Ini kita sepakati semoga ke depan kalian menjadi putra putri yang betul-betul berjiwa profil Pancasila, berguna bagi orang tua kalian, bangsa dan negara. Baik, sampai di sini Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama mendengarkan diseminasi aksi nyata guru penggerak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya Yudi Handoko. Apa itu diseminasi Bapak Ibu? Mungkin baru kita dengar ya kalimat itu ya. Diseminasi artinya penjabaran dari apa yang kami dapat selama kami mengerjakan modul komunikasi dalam guru penggerak. Budaya positif. Oleh ini orangnya. Ya Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Tema yang saya bawa judulnya pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua nanti teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga nanti dibawakan oleh Ibu Ratna keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Kenapa ini penting kami sampaikan hari ini? Karena ini sangat berpengaruh kepada proses pembelajaran kita ke depannya. Sebelum saya ke pelajaran, Bapak tengok pulpen yang ada di depan Bapak. Ibu, boleh? Ya. Yang ini menjadi A, ini B. Ya? A, B, A, B. A di sebelah sana, ini B. Yang A, silakan pertahankan pulpen itu. Bahwa bayangkan pulpen itu adalah pemberian dari orang yang ibu cintai, atau ibu sayangi. Yang B, silahkan berusaha mengambil pulpen tersebut. Jangan dulu, bukan seperti cara mengambilnya. Mengambilnya silahkan dengan cara dirayu, disogok, dibentak, dia terserah. Silahkan sampai berhasil. 1, 2, 3, mulai. Ada yang memberikan pulpen? Tidak. Ada ya? Ada yang mempertahankan? Ada. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang memegang kontrol atas pulpen tersebut? Yang memiliki atau memiliki? Yang memiliki. Kalau memiliki seharusnya tidak meminjam. Bukan. Nah ya, kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Ya, semua benar, nggak ada yang salah. Oke, ini tadi pemantiknya. Nah, Dr. William Gesell ini dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya tadi Bapak Ibu kita kontrol tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sekarang kita berpikir murid itu tergantung kepada saya, bukan dia, kan gitu. Apa isinya? Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti tadi ibu ini sedang mengizinkan dirinya mau dikuasai oleh ibu sebelah. Ya. Jadi Bapak Ibu kebutuhan dasar tersebut teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya apa? Penguatan positif atau bujukan, pernah kan tadi yang dibujuk tadi bentuknya kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kayak tadi contohnya, tolong, ya kan? Bisa nggak kamu belajar? Besok mulai lagi dengan guru yang sama, ya baik nanti. Tolong malu bapak, malu ibu.
besok gitu lagi. Tapi dengan guru yang lain perilakunya tidak seperti itu, berarti dia terjadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kita membuat sering terjadi, saya juga sering seperti ini ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Contohnya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena sering guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan kesan negatif. Nah, halus dia dengan nada yang melas gitu kan, jadi apa aku nanti kan gitu sering kan. Tapi perasaan anak tetap dia tidak merasa senang dengan hal yang seperti ini. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa kita paling besar, paling berilmu, bisa mengambil hak anak tersebut. Kayak ilustrasi yang pertama tadi, itu kan bisa kita yang B menjadi orang dewasa, yang ngobrol tadi kita anggap itu menjadi. Contohnya apa? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang kita lakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan mendasar sebuah tanggung. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi dengan pemaksaan ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rasa dendam anak tersebut. Dendam. Jadi dia sampai kalau kelas 1 bisa perilaku seperti itu, di kelas 2 kelas 3 itu akan membekas di situ. Nggak suka dia sama kita. Kenapa? Karena kita terasa dia memaksa. Kamu nggak pakai sepatu hitam hari ini, kan? Kamu taruh sepatunya ke leher, silakan kamu lalu di dalam. Nah itu kira-kira hukuman konsekuensi atau restitusi? Mungkin. Memaksakan anak apa akibatnya? Rasa dendam tadi. Nggak suka dia kayak gini. Saya nggak suka ibu. Saya nggak suka bapak. Nah, paradigma seorang bisa berubah, paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini kita lanjut saja. Nah, ini stimulus respon Bapak Ibu yang selama ini kita lakukan, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrol mengatakan kebutuhan kita berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama, ternyata teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harusnya teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering gitu ya. Sementara semua perilaku memiliki tujuan. Ada orang jahat tadi, tujuannya ingin nah, gitu kan. Nah, ini orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau stimulus respon. Sementara teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol yang tadi, mempertahankan pulpen tadi. Nah, pemaksaan pada saat bujukan gagal, kalau stimulus respon yang teori kontrolnya kolaborasi menciptakan pilihan di antara. Nah, kalau tadi nggak kita kasih dia bawa ini, terus kita kasih solusi bagaimana supaya sepatunya tidak warna putih. Itu kan solusinya. Oke, lanjut. Disiplin. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu apa arti disiplin? Peraturan. Ada lagi? Mentaati peraturan. Ya, oke. Ini Bapak Ibu. Selama ini kita guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak disiplin pasti mereka akan belajar. Gitu kan? Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Makna kata disiplin. Pertama, kepatuhan, ya, pada peraturan. Yang kedua, tata tertib. Yang ketiga, hukum. Siapa yang membuat peraturan? Satu arah, guru atau sekolah. Ini peratur. Ini semua pendapat kita tentang disiplin selama ini, ya kan? Nah, sekarang kita rubah makna disiplin tersebut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin suatu dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu budaya kita. Bagaimana anak itu dengarkan kita. Kalau kita bilang nggak boleh ini, dia nggak boleh melakukan. Betul ya, disiplin kita bilang kan? Ya. Kalau kamu nggak boleh terlambat, berarti dia nggak boleh terlambat. Kalau kamu nggak boleh sepatu putih,
Dia nggak boleh seperti itu. Itu yang kita pahami dengan disiplin. Ternyata ini Bapak Pendidikan Nasional yang terdewasa juga mendefinisikan disiplin beberapa sebelum kemerdekaan dulu. Apa katanya? Mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki potensi motivasi internal dari kalau eksternal tadi hukuman ya. Oke. Apa katanya? Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nih. Iya. Makna disiplin ini. Makna disiplin di sini positif yang dikemukakan oleh kawan-kawan maupun Dian Gosen, dia di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Ya. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai prinsip-prinsip mulia yang dianut seorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu bagaimana? Nilai yang disepakati bersama guru dan murid. Jadi saat murid itu melanggar, berarti pakatannya, konsekuensinya dia yang menanggung. Oke. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia. Pertama, ini yang sudah kita jelaskan di sini, profil pelajar Pancasila, ada beriman, mandiri, bernalar kritis, bineka tunggal ika, gotong royong, kreatif, dan ini nilai kebajikan Bapak Ibu yang harus tadi Bapak foto, Ibu foto, membuat kesepakatan di kelas apa? Ada peduli, kesukaran, keberhasilan, belas kasih, percaya diri, pokoknya nanti materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Ratna dan Ibu Halimah pembuatan mengenai tentang pembuatan kesepakatan nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Ini selesai Bapak Ibu, kita langsung ke materi kedua ya. Sedikit lagi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Oke. Kesepakatan kita di sini sudah mulai nanti ada tanya jawab. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh. Yang paling penting terakhir Bapak Ibu, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Walaupun pagi ini kita sudah waktunya berjalan begitu cepat ya. Mari kita tanya pada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Atau bagaimana pendapat Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Pernah? Pernah ya. Kenapa Bapak Ibu membuat LPP? Iya, menurut paket masih dalam konteks melengkapi administrasi. Itu masih dalam teori level yang paling rendah. Ya, oke. Lanjut, 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang-orang. Ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu agar murid menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka lebih memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Hukuman dan penghargaan. Ini kita baca Bapak Ibu, nanti jawab. Saya baca. Durka
kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Bu Yuni menanyakan pertanyaan kepada Julka, dia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Julka dan berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Bu Yuni pada saat itu membiarkan teman-temannya tertawa, tergagap, dan Julka mengandung malu yang luar biasa. Dan malahan guru meminta Julka untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari ibu ini. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat si Julka di depan kelas memegang hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Yuni terhadap Julka? Tidak. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Bu Yuni terhadap Julka adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, itu yang sering kita lakukan hari ini. Hukuman bersifat ini sekali lagi, hukuman bersifat berencana atau tiba-tiba. Seperti tadi Julka gara-gara main-main, ya kan, tidak serius menanggapi guru, akhirnya dia mendapat hukuman disuruh menjadi ke depan menjawab pertanyaan itu berlangsung tiba-tiba, itu sifat hukuman. Yang kedua, konsekuensi ini. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, ada beberapa guru sudah menyepakati kalau kamu melanggar berarti ini konsekuensi. Beda dengan hukuman yang tadi tiba-tiba seperti yang dialami Julka, tapi konsekuensi telah disepakati. Yang ketiga, institusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok kerja dengan karakter yang lebih baik. Yang tadi bilang dia melakukan gara-gara melanggar, yang sekarang melakukan kesalahan dan memperbaiki dengan kesadaran dari dalam diri. Nah, ini dia contohnya Bapak Ibu, gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan institusi. Hukuman ini perilaku pasif, agresif dan mengikat. Sementara konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan institusi masalah terpecah. Oke, kita lanjut terus. Nanti penguatannya akan dibawakan oleh Ibu ini. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ternyata konsekuensi. Ya. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Hukum. Kenapa? Karena dia melanggar ini tadi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Karena kita sudah sepakat tidak ya. Nah, sebelum masuk kan, siapa yang menyoret-nyoret ini harus dihapus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Pintar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ini murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya. Jadi Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Kalau hukuman ini dampaknya kepada korban fisik, baik korban maupun itu hukuman konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Ini penting. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, anak akan berlaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar belajar sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Jadi anak-anak itu menjadi terbiasa kerja karena ada penghargaan. Kita lihat di sini, ini sering kita lakukan. Ini pertanyaan semantik, saya baca setelah ini. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapat masalah
Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas. Dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid akan masuk ke kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Muridnya dengan stiker bintang, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, maka akan mendapat bintang. Gitu ya. Sebagian besar murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu akan mendapat stiker bintang. Hal itu terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu sampai pada suatu hari Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Kira-kira motivasi apa yang membuat murid-murid bersedia antri di depan kelas? Mengejar sakit. Itu terjadi kalau dia masuk dengan ibu. Sementara kalau dengan Pak Heru tidak. Berarti itu disebut dengan berarti tidak berlaku lama itu kan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi saat anak itu dalam kelas dia belajar sebenarnya saat itu dia sedang mendapat penghargaan. Jadi kita nggak perlu lagi harus mengiming-imingi. Saya dulu sering Bapak Ibu, siapa yang bisa servis lewat saya kasih 5.000. Sering. Dan setelah saya pahami ternyata salah tindakan saya. Kita Bapak Ibu juga sering ya. Oke. Mungkin penghargaan ini tidak efektif. Nah, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh sahabat saya sama rekan-rekan berat. Saya ada pantun sedikit nih. Kereta Vespa, kereta Supra, isi minyak di kota Bina. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya Ibu Ratna. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Yudi tadi. Tadi Pak Yudi telah menjelaskan masalah tentang nilai-nilai kebajikan universal dan teori motivasi. Selanjutnya kita masuk ke konsep inti tentang keyakinan kelas. Di setiap modul tentunya pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Jadi untuk hari ini tujuan kami menjelaskan ini khususnya untuk bab konsep inti keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini dia yang pertama, guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan yang terjadi. Yang kedua, guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu guru akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah atau di kelas masing-masing. Nah, selama ini kita itu sudah pikiran kita semuanya pasti selalu peraturan kelas. Jadi mungkin masih banyak yang belum mendengar atau masih mendengar sekilas saja keyakinan kelas. Karena mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi di sini ada pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Kira-kira ibu-ibu sekalian untuk apa kita menggunakan helm? Keselamatan. Kemudian ada selain keselamatan mungkin supaya tak kena tilang. Sebenarnya tujuan dari tilang itu tadi juga supaya menghindari kecelakaan yang bermuara kembali lagi kepada keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan
Terhindar dari virus. Berarti yang ingin kita tuju adalah kesehatan. Jadi dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, di mana nomor 1 itu sebagai keselamatan dan nomor 2 sebagai kesehatan. Keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bukan peraturan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena keyakinan kita sendiri, bukan karena sesuatu dan lain hal. Jadi kalau untuk keselamatan dan kesehatan, berarti ini motivasi yang timbul adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan motivasi untuk mendapat penghargaan. Itu namanya motivasi eksternal, tadi sudah dijelaskan. Karena apabila motivasi yang datang itu adalah motivasi eksternal, pasti dia akan berjalan dalam jangka waktu yang singkat, tidak bisa dalam jangka waktu yang panjang karena mengharapkan sesuatu. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Diane Gozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, yaitu motivasi internal tadi. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan, serangkaian peraturan. Begitu juga dengan murid kita. Jadi kalau kita buat peraturan untuk mereka ikutin, pasti agak sulit. Tapi kalau peraturan itu sebuah keyakinan yang datang dari diri mereka, pasti akan dipatuhi. Contohnya tadi kesehatan, pasti semua orang ingin sehat. Jadi kalau kita sudah menanamkan keyakinan pada diri murid kita bahwa pakai masker itu bukan untuk peraturan, tapi untuk kesehatannya sendiri, rasanya tidak akan sulit. Ini contoh-contoh nilai kebajikan di dalam sebuah institusi atau organisasi. Di dalam profil pelajar Pancasila, sesuai dengan tujuan nasional pendidikan kita, itu kan pasti nilai-nilai kebajikannya apa? Bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berdalam berintis. Kemudian ada lagi misalnya nilai-nilai kebajikan untuk keterampilan hidup. Berarti nilai-nilai itu mungkin berbunyi dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sebelah kiri itu adalah peraturan. Di sebelah kanan adalah keyakinan. Peraturan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali meja setelah digunakan. Yang ketiga, melepas sepatu saat masuk kelas. Inti dari peraturan ini, apa yang ingin dicapai? Kenyamanan dan kebersihan. Bila kita ubah menjadi keyakinan, maka cukup satu kalimat. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Jadi, kalau sudah perlu untuk merasa nyaman saat belajar, pasti harus membuang sampah ke tempatnya. Bukan peraturan lagi kan? Karena keyakinan ini sudah terintegrasi dari peraturan. Peraturan yang ada 3, di keyakinan cukup 1. Ini dia peraturan versus keyakinan. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Contohnya tadi, membuang sampah pada tempatnya. Rinci dan konkret. Kemudian, satu kelas biasanya bisa memiliki lebih dari 1 peraturan yang berkaitan dengan kenyamanan dan kebersihan. Contohnya yang 3 tadi. 3 kan? Tentang kenyamanan dan kebersihan. Tapi kalau di keyakinan cukup 1. Kemudian peraturan bisa bertambah seiring waktu, sedangkan kalau keyakinan bersifat abstrak dan universal. Kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan, kenyamanan
itu kita membuat keyakinan bersama. Jadi melibatkan semua warga kelas. Kemudian menggunakan kalimat atau pernyataan positif. Jangan ada lagi pernyataan negatif. Misalnya datang, tidak boleh datang terlambat. Kita ganti bahasanya menjadi datang tepat waktu. Jadi tidak boleh ada pernyataan yang bersifat negatif atau bermuatan negatif. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi direkomendasikan berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan saja. Tidak perlu keyakinan itu tambah sampai 20. Pasti tidak ingat. Idealnya 3 sampai 7. Kemudian hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas atau sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Sudah pasti karakteristik sekolah kita sama sekolah lain berbeda. Contohnya, mungkin di pesantren diwajibkan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Cocokkah kalau kita tetapkan di sekolah kita? Makanya harus kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah. Kemudian perlu adanya tinjauan kembali dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Karena kan sekolah kita terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kan harus kita tinjau ulang. Ini contoh peraturan yang beralih menjadi keyakinan kelas. Nanti bisa saya bagi supaya kita tidak keliru lagi yang mana peraturan dan yang mana keyakinan. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati. Jadi di sini di peraturan ini ada beberapa poin yang apabila kita alihkan ke keyakinan kelas cukup menjadi 1. Contohnya saling menghormati, ada berapa? Ya kan? Nah, ini langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Jadi membuka ruang diskusi, kami kemarin setiap siswa saya bagikan stick note 2 lembar 1 orang. Jadi setiap siswa buat 1 atau 2 peraturan untuk mereka yang harus dijalankan di kelas. Karena kalau kita masuk ke kelas langsung kita bilang keyakinan kelas, mereka pasti kurang paham. Jadi kita awali aja dulu pertama dengan peraturan. Kemudian setelah membuka ruang diskusi, kita minta siswa untuk menuliskan semua undang-undangnya mengenai peraturan yang harus kita jalankan. Kemudian yang kedua kita mencatat. Yang kita catat apa? Semua hasil yang sudah kita dapat tadi kita catat. Yang ketiga merumuskan keyakinan. Di merumuskan keyakinan, ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Misalnya tadi membuang sampah pada tempatnya. Itu kebersihan. Jadi kita plotkan mana yang kebersihan, mana yang saling menghargai, kita langsung susun. Ini contohnya kami kemarin saat pembuatan keyakinan. Masuk poin nomor 1, 2, dan 3. Merumuskan, kemudian tadi mencatat, membuka ruang diskusi, mencatat, dan merumuskan. Ini keyakinan kelas 12A1. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, ini kertas yang berwarna-warni itu semuanya adalah peraturan yang ingin dijalankan oleh murid berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Kemudian kami sarikan sehingga terbentuk dia menjadi 8 poin. Di 8 poin ini menghargai yang sedang berbicara, kemudian belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini kita rumuskan kembali menjadi keyakinan. Bila kita rumuskan, poin yang nomor 1, 6, dan 7 itu kan dia semuanya keyakinannya menjadi hormat. Menghargai orang yang sedang berbicara, hormat kan? Kemudian menjaga barang sendiri yang dipinjam. Kemudian menjaga kedamaian dan ketentraman. Itu kami ambil menjadi sebuah keyakinan, yaitu hormat. Menghormati semua milik orang dan barang dulu. Kemudian poin yang nomor 2 dan 3, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu kami rumuskan menjadi bekerja dengan baik dan tekun. Kemudian poin yang nomor 4, 5, dan 8 itu ramah kepada guru dan teman, datang tepat waktu, kemudian peduli kepada teman. Itu
memiliki. Sehingga dari poin nomor 1, 2, dan 3 tadi terbentuklah keyakinan kelas kami. Ini dia. Yang pertama, hormat, bekerja, diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu untuk yang poin hormat. Kemudian untuk yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kemudian, untuk apa keyakinan kelas ini? Itu nanti keyakinan kelas ini akan dijelaskan oleh Ibu Halimah. Kita gunakan pada saat kita menghadapi kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini keyakinan kelas kami. Menjadi langkah terakhir, pajang keyakinan kelas yang sudah dibuat di tempat yang paling mudah dilihat, sehingga bisa selalu dilihat-lihat. Mau melanggar, lihat lagi kembali keyakinan kelas. Nah, sebenarnya masih sangat panjang, cuma durasi waktu. Nah, ini adalah pekan pertama kita di semester baru, di tahun ajaran baru. Jadi kita bisa buat keyakinan kelas tadi kalau masih kurang paham melalui 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti menggunakan tabel D. Apa ini maksudnya? Orang yang mempunyai keyakinan hormat tampak seperti berbicara dengan sopan, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam, tampak seperti itulah orang yang mempunyai keyakinan hormat. Tapi orang yang tidak tampak seperti memiliki keyakinan hormat, pasti dia akan berkata kasar dan meletakkan sembarang barang yang dipinjam. Ini kita menggunakan namanya tabel D, tampak seperti, tidak tampak seperti. Kemudian bisa juga kita menggunakan skema Y. Di skema Y itu berarti adalah terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan hormat pasti dia akan terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Akan terdengar mengucapkan terima kasih, meminta tolong, mengucapkan permisi, dan meminta izin. Dan akan berperilaku, orang yang hormat akan berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, dan postur tubuh yang tenang. Itu kalau dia keyakinannya hormat. Tapi kalau keyakinannya diterima dan dimiliki, maka akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan, dan berperilaku ramah. Ini yang terakhir, kegiatan tugas saya, tugas kamu. Kita harus membagi proporsi tugas. Tugas guru tugasnya mengajar, peduli terhadap semua murid. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti atau merapikan barang-barang murid. Itu bukan tugas guru. Tugas murid belajar, kemudian bertanya jika tidak paham. Bukan tugas murid membimbing guru, dan bukan tugas murid merusak barang milik orang lain. Nah, untuk keyakinan kelas mungkin hanya sampai di sini aja. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Halimah. Kita masuk ke belum pantun dulu, kita masuk dulu ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada Ibu Surikaya, guru wali kelas 11A di SMA Merdeka, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 11A telah datang
siang mereka dengan paksa. Jika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Sri Kayan, apa yang akan dilakukan kira-kira? Ini kita masuk ke kebutuhan dasar. Nah, ini latar belakang. Seluruh tindakan kita itu pasti ada latar belakangnya, dan latar belakangnya pasti untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Sekarang kita kembali ke kasusnya si Doni, anak Ibu Sri Kaya. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Tadi kasus Doni tadi ada yang mesti ingat. Apa tadi kira-kira kasus Doni? Mengambil bekal teman-temannya. Sekarang apabila Ibu Sri Kaya memanggil Doni, kenapa kamu mengambil makanan bekal teman kamu? Kemudian Doni menjawab, saya lapar, Bu. Berarti kalau Doni lapar, kebutuhan yang ingin dia penuhi dengan sikapnya tadi adalah bertahan hidup. Paham maksudnya, Bu ya? Kemudian kita next. Sekarang ini bukan bertahan hidup nih. Cinta dan kasih sayang. Sekarang, kemudian kalau Sri Kaya nanya, jawaban Doni bukan lagi jawaban yang tadi. Yang tadi dia jawab karena lah tanpa. Sekarang misalnya dia menjawab suka aja, Bu. Supaya dilapor karena Doni kayak gitu dilapor ke wali kelas. Bu Sri Kaya kemudian memanggil orang tua. Kemudian orang tuanya jadi tahu permasalahan Doni. Berarti yang dibutuhkan Doni adalah perhatian berupa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Apabila Doni menjawabnya, saya bosan, Bu. Makanan bekal saya selalu itu aja yang disiapkan orang tua saya. Berarti dia bosan dengan bekalnya, jadi dia mengerjakan itu. Berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebebasan, berganti memilih. Kemudian kesenangan. Apabila jawaban Doni tadi suka membuka orang tuh, kalau saya ganggu ambil bekalnya, lihat mukanya, lihat ekspresinya, saya senang, Bu, lucu. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan kesenangan. Dan yang terakhir, kalau Doninya menjawab, kenapa? Biar orang tuh takut sama saya, Bu. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah penguasaan. Dia ingin hati orang lain bahwa dia punya power yang lebih hebat. Jadi semua tindakan murid kita apabila melakukan tindakan pasti ada yang melatar belakangnya. Dan yang melatar belakangnya pasti adalah pemenuhan salah satu kebutuhan dasar dari yang 5 tadi. Jadi tadi Pak Yuri pakai pantun. Saya nggak usah pakai pantun karena saya kurang pantun. Cuma saya kasih sesuatu kata-kata motivasi agar kita semua selalu siap untuk melakukan perubahan. Kuncinya adalah belajar dan berefleksi. Belajar tanpa refleksi sia-sia. Refleksi tanpa belajar pasti berbahaya. Jadi cukup sekian aja Bapak dan Ibu. Untuk seterusnya akan disambung oleh Ibu Ayu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Gimana kira-kira dari pemaparan Pak Yuri dan Bu Ratna tadi, kira-kira ada nggak merubah mindset kita yang selama ini sering menghukum, sekarang mau beralih menuju ke restitusi misalnya seperti itu kan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 2 materi, di mana yang pertama itu adalah 5 posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restitusi. Jadi 5 posisi kontrol guru ini adalah nanti kita bisa melihat sebenarnya posisi kita itu di mana letaknya dengan kebiasaan kita yang selama ini. Oke, sedikit ini mengulas yang punya disampaikan oleh Bu Ratna tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Hukuman itu merupakan identitas yang gagal, Bapak Ibu. Jadi
Di sini kami yang memaparkan modul 1.4 dari CGP ini berusaha menyampaikan pemahaman-pemahaman baru atau yang dikatakan dengan disiplin positif atau budaya positif, di mana kita berusaha merubah dari identitas gagal bagi murid kita menuju identitas yang sukses seperti itu. Jadi kita lihat di sini hukuman itu biasanya terjadinya tidak terencana, ya kan? Tiba-tiba anak-anak telat gitu, disuruh hormat bendera. Itu kan anak-anak nggak bisa menebak, ini kira-kira kalau saya telat, saya melakukan pelanggaran, apa hukuman yang saya terima? Anak-anak nggak bisa memprediksi. Kalau mood gurunya lagi baik, paling disuruh baca Al-Fatihah misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya mood gurunya lagi nggak bagus nih, siap-siaplah keliling lapangan seperti itu. Jadi itu semuanya adalah kesalahan atau identitas yang gagal. Kemudian di identitas yang sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Bedanya konsekuensi itu masih sesuai dengan aturan, sementara di restitusi kita tidak punya aturan, tapi yang ada adalah kesepakatan atau keyakinan. Oke, lanjut, ini dia posisi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Kira-kira kita pernah nggak ya menjadi penghukum? Pernah. Contohnya ngapain Bapak Ibu? Lari, Push up. Bersihin toilet itu posisi kita di posisi yang pertama tuh, menghukum. Artinya guru bertindak sebagai penghukum yang memberikan sanksi kepada murid. Kemudian posisi yang kedua itu ada membuat merasa bersalah. Nah, ada nggak ya kira-kira? jarang. Ada, tapi walaupun jarang. Cara merasa bersalah gini. Nah, kalian nggak sayang lihat ibu. Setiap kalian bolos, ibu dipanggil loh sama kepala sekolah. Ya kan? Jadi anak-anak merasa dirinya bersalah. Oh, yang saya lakukan ini salah gitu. Jadi membuat rasa bersalah pada murid. Posisi yang ketiga ada teman. Ini bahasanya, ayolah, yuk kita nyapu yuk. Jadi ajakan-ajakannya itu memposisikan guru itu sebagai teman dari murid gitu. Kemudian yang keempat ada pemantau. Posisi pemantau ini boleh dikatakan sebagai guru itu masih sesuai dengan hukum gitu, kehukuman. Dia mengontrol ilusi ya. Di awal tadi Pak Yuri menyatakan bahwa ilusi bahwa seorang guru itu mampu mengontrol tindak tanduk murid. Kita dulu beranggapan dengan kita jangan seperti ini, jangan seperti ini. Kita berusaha mengontrol tingkah laku anak-anak yang sebenarnya itu semua adalah ilusi. Apa itu ilusi? Seolah-olah nyata padahal enggak. Bata morgana. Oke, posisi yang kelima itu ada manajer. Manajer ini posisi yang menerapkan segitiga restitusi yang akan kita bahas. Di posisi manajer ini, guru itu mengajak siswa melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah, bukan melihat masalah, tetapi fokus pada menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Kira-kira nih di mana posisi kita? Teman ada, penghukum ada, suruh bawa bunga kan, kalau telat besok kamu bawa bunga ya bulan ini yang cantik, gitu kan? Itu ada penghukum. Jadi selama ini posisi 5 ini mungkin secara tidak langsung sudah kita pakai gitu. Posisi kita ada di yang kelima ini. Jadi melalui budaya positif ini, saya bersama Pak Yuri dan Bu Ratna mensosialisasikan pemahaman bahwa yang kita lakukan selama ini adalah salah atau keliru. Jadi posisi yang 5 ini yang paling ideal ditempati oleh guru itu adalah posisi manajer. Itu yang ideal. Oke, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya itu saat siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ada 3 perlakuan. Misalnya ini posisi pada posisi guru yang diteman. Bahasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Kemudian sekali ini, ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kata-kata yang seperti ini identik gurunya itu berada di posisi sebagai teman. Oke, posisi yang kedua ada pemantau. Bahasanya kalau pemantau itu agak sedikit datar gitu. Kalau penghukum dia kan tegas, kamu ya gitu kan. Tapi kalau dia pemantau, bahasanya datar tapi masih dikontrol oleh peraturan. Jadi
polisi gitu. Kemudian setelah upacara kamu beli atribut, ya, tetap posisi pemantau itu bagaimana caranya dia mengontrol supaya anak-anak itu berperilaku yang seperti dia inginkan atau sesuai dengan peraturan. Oke, yang ketiga ada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini kita mencari tahu apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan. Jadi bahasanya beranjak dari situ. Kamu tahu nggak? Kamu telah berbuat salah. Ya Bu, pasti jawab gitu kan, ya Bu. Kemudian kita gali lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya. Jadi solusi yang dihasilkan Oke, jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal kita miliki, di mana kita berusaha menggali dari siswa biar dia sadar gitu. Jadi ketika dia sadar dia melakukan kesalahan, kita gali lagi dari siswa bagaimana dia memperbaiki kesalahan gitu. Dengan secara tidak langsung, maka motivasi yang timbul itu adalah motivasi intrinsik atau berasal dari dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu bukan karena takut dihukum, bukan karena takut peraturan, tapi dia menyadari bahwa ada keyakinan-keyakinan kelas, itu kan yang dijelaskan Bu Rana tadi, ada keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati dan tidak boleh dilanggar.